Pengambilan sumpah kewarganegaraan RI untuk Luke Faisseri terpisah dengan Mitchell Baker yang telah dilantik pada Senin, 13 Juli 2026. Baker lebih dulu resmi menjadi warga negara Indonesia dalam prosesi yang digelar di kantor Ditjen AHU, Jakarta Selatan. Sementara, Faisseri baru akan mengikuti prosesi bergantian kewarganegaraan menjadi Indonesia di Sydney, Australia pada Kamis 16 Juli 2026. Rencana pengambilan sumpah Luke Faisseri di Sydney, Australia pada 16 Juli 2026, ujar Nur Korompot, staf khusus Menteri Hukum, Supratman Andi Aktas, Selasa 14 Juli 2026. Jika Mitchell Baker direncanakan akan memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2026 pada 24 Juli 26 Agustus 2026, Luke Faisseri justru sebaliknya. Nama Faisseri tidak masuk dalam daftar 50 pemain timnas Indonesia untuk persiapan Piala AFF 2026. Disinyalir karena turnamen itu tidak masuk kalender FIFA, sehingga MacArthur FC tidak wajib melepasnya. Publik Malaysia gerak cepat merespons isu mengenai Indonesia yang terseret skandal dan menuding FIFA telah menyembunyikannya. Isu skandal sepak bola yang melibatkan Indonesia dengan FIFA ini dilontarkan jurnalis investigasi asal Prancis, Romain Molina. Romain Molina bukan sosok sembarangan. Ia merupakan jurnalis yang bekerja untuk media besar seperti The Guardian, BBC, hingga New York Times. Nama Indonesia diungkap Molina lewat cuitan singkat akun X pribadi usai membongkar skandal Federasi Argentina dengan FIFA. Menariknya lagi, media Malaysia ini menuduh FIFA sengaja menyembunyikan skandal itu agar tidak tercium masyarakat luas. Kini giliran Indonesia yang terseret dalam skandal besar yang disembunyikan oleh FIFA, tulis Stadium Astro. Pertanyaan menjadi lebih rumit ketika banyak orang ingin mengetahui apa masalah yang melibatkan perwakilan Asia Tenggara, ASEAN, tulis Stadium Astro lagi. Timnas Indonesia akan memulai pemusatan latihan atau TC tahap kedua pada 16 Juli 2026 di Bali sebagai persiapan menghadapi Piala AFF 2026. TC tahap kedua menjadi fase penting bagi tim asuhan John Hartman untuk menyempurnakan persiapan sekaligus menentukan skuad final. Sebelumnya, rangkaian TC tahap pertama telah selesai dijalankan. Media Officer Timnas Indonesia, Rifa Zainur Rofi, memastikan TC tahap kedua tetap berlangsung di Bali. Para pemain saat ini mendapat jeda sebelum kembali mengikuti program latihan. Komposisi pemain pada TC tahap kedua juga tidak sepenuhnya sama dengan fase pertama. Perubahan dilakukan sebagai bagian dari proses pemilihan pemain terbaik untuk memperkuat skuad Garuda. TC tahap kedua di Bali akan menjadi kesempatan terakhir tim pelatih untuk mematangkan strategi dan menilai kondisi pemain. Setelah program tersebut selesai, daftar skuad final Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026 akan ditentukan. Skuad Vietnam resmi pulang ke negaranya kembali pada Selasa, 14 Juli 2026 dari pemusatan latihan di Korea Selatan untuk persiapan ASEAN Championship 2026. Skuad The Golden Stars sudah tiba di Bandara Hanoi usai rampung melakoni fase yang sangat penting dalam misi mempertahankan trofi ASEAN Championship. Vietnam menjalani TC intensif selama 2 pekan di Incheon dan menjalani 3 laga uji coba melawan klub lokal dan semuanya meraih kemenangan. Setelah ini, Vietnam akan menjalani persiapan di negeri sendiri serta masih ditunggu lagi laga uji coba melawan Myanmar pada 18 Juli. Sementara itu, Timnas Indonesia yang juga tergabung di Grup A ASEAN Championship 2026 bersama Vietnam sampai saat ini tidak menunjukkan akan melakukan laga pemanasan. Pasukan John Hartman memilih fokus melakukan TC intensif di Bali pada 5-25 Juli 2026. Perjalanan karir pemain baru Arema FC untuk musim baru 2026-2027, Diego Luis Landis, membawanya melintasi beberapa negara sebelum akhirnya berlabuh di Indonesia. Sebelumnya, dia pernah merasakan atmosfer sepak bola Eropa bersama tim B FC Porto, berkompetisi di Thailand, hingga menghabiskan musim terakhirnya di Liga Super Malaysia bersama Terengganu FC. Kini, petualangan baru dimulai. Bukan sekedar mencari klub baru setelah kontraknya berakhir di Malaysia, tetapi juga kesempatan merasakan atmosfer sepak bola Indonesia yang selama ini menarik perhatiannya. Seperti diketahui, sebelum keputusan hijrah ke Malang, dia lebih dulu mencari banyak informasi mengenai Arema FC. Salah satu sumber terdekatnya adalah Gabriel Silva, rekan senegara yang lebih dulu menjadi bagian dari tim.
Setelah berbicara dengannya dan juga dengan jajaran tim pelatih saya, istri saya dan semuanya memutuskan untuk datang, tutur pemain asal Brasil itu. Semen Padang FC membuat gebrakan di bursa transfer menjelang bergulirnya kompetisi Championship musim 2026-2027. Tim berjuluk Kabau Sirah ini resmi mengumumkan kedatangan gelandang serang veteran naturalisasi Stefano Lillipali. Pengumuman resmi ini dirilis langsung melalui akun Instagram klub @semenpadangfcid dengan unggahan grafis bertajuk "Welcome Stefano Lillipali, he is finally here". Langkah berani manajemen Semen Padang ini menjadi sinyal kuat bahwa mereka tidak main-main dalam menargetkan slot promosi untuk kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Kehadiran pemain berpengalaman seperti Lillipali diharapkan mampu menjadi motor serangan sekaligus jenderal lapangan tengah. Selama 2 musim membela Dewa United, Lillipali tetap menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu gelandang serang terbaik di Indonesia. Setelah fokus menata kepingan di lini pertahanan, Persija Jakarta mulai memperkenalkan rekrutan terbaru mereka di sektor tengah. Macan Kemayoran secara resmi mendatangkan Kyohei Yoshino, gelandang bertahan berpengalaman asal Jepang. Pemain yang ditransfer dari klub kontestan J1 League, Cerezo Osaka ini, diikat dengan kontrak berdurasi 2 musim ke depan oleh manajemen Persija. Kehadirannya diharapkan mampu memberikan stabilitas permainan serta kedisiplinan tinggi di lini tengah. Kini, Kyohei siap menatap tantangan baru di Indonesia dan optimistis bisa membantu Macan Kemayoran meraih target juara. "Saya sangat senang dan bangga bisa bergabung dengan Persija," ujar Kyohei. "Saya tahu Persija adalah klub besar dengan supporter yang luar biasa. Saya siap bekerja keras dan memberikan kemampuan terbaik membantu tim meraih target musim ini." Kapten Persib Bandung, Mark Klok, tengah menjalani perjuangan penting bersama Timnas Indonesia. Klok saat ini mengikuti pemusatan latihan di Bali sebagai persiapan menghadapi ASEAN Championship Cup 2026 dengan target merebut 1 tempat di skuad utama Garuda. Di tengah persaingan yang ketat, Klok mengaku seluruh pemain menunjukkan fokus tinggi selama pemusatan latihan. Meski harus meninggalkan Persib yang sedang memulai persiapan musim baru, ia berkomitmen memberikan yang terbaik untuk Timnas Indonesia. "Ya, kemarin cedera. Kita mulai 4 Juli dengan TC dan dengan program yang sangat hebat. Dan ya, tim pelatih dan tim teknis luar biasa. Mereka banyak care buat aku, banyak latihan pribadi, banyak treatment. So, sekarang saya rasa sangat baik," ungkapnya. "Dan ya, saya sangat excited untuk main. Kondisi udah mulai bagus juga. Kemarin main beberapa menit juga di friendly game. So ya, kita building up, masih 2 minggu sampai game pertama. Dan semoga saya siap untuk starting," pungkas Klok.